Hai, selamat datang di Main Basket Talks. Obrolan santai dan mendalam membahas banyak hal, khususnya tentang dunia basket dan kultur yang ada di dalamnya. Selamat menikmati. Dian, Yo, hari ini nih gue pengen ngebahas esensi bermain basket di lapangan. Sebuah mindset yang kadang-kadang atau bahkan sering dilupakan oleh para pemain dan juga pelatih. yep. Bukan hanya di level bawah, tapi bahkan di level tinggi. Level tinggi itu apa? Ya IBL mungkin, timnas kali. Tapi kadang pernah kelihatan gitu. Apa esensi main basket kira-kira menurut lo? Yang pertama, menang. Menang. Untuk menang kita harus gimana? Cetak poin lebih banyak dari lawan. Cetak poin lebih banyak dari lawan. Itu esensinya. Yep. Itu esensi main basket. Ini sekali lagi ini kelihatannya sederhana tapi penting. Kita kalau main basket itu harus cetak poin. Mau menang, poin kita harus lebih banyak daripada lawan kita. Itu inti. Nah, baru tuh kita ke berikutnya. Loh, ternyata nyetak poin itu tidak mudah. Kenapa? Karena ada yang jaga. Yoi. Dan yang jaga jago banget. Benar. Nah, yang jaga jago banget. Dari sanalah kemudian muncullah namanya strategi. Muncullah namanya taktik. Strategi mau bermain dalam satu game tuh kayak apa? Baru dipecah lagi menjadi taktik-taktik kecil gitu. Kemudian ada jurus-jurus yang hampir selalu dilakukan setiap saat, setiap play, setiap possession dilakukan berulang-ulang. Tapi balik lagi intinya adalah harus mencetak poin lebih banyak dari lawan. poin lebih banyak. Ini gue perhatiin ya, gue sangat mungkin keliru. Tim-tim basket di kita sekolah gitu, kadangkala bahkan mungkin bisa dibilang sering terpaku sama strategi tanpa tahu goalnya. Yap. Benar. Belajar strategi, belajar pola, belajar XO, hafalin berapa banyak pola. Tapi kemudian lupa goalnya. Pernah nggak lu lihat seperti itu? Banyak. Ya? Kejadiannya kayak ya yang gimana ya? Yang paling nyata adalah dia bikin pola something, katakanlah after pick and roll, hand off. Ternyata ada centernya yang lolos tiba-tiba karena switch yang buruk dari defense, centernya lolos tuh di bawah ring. Tapi karena boleh dipasing ke centernya, tapi karena pola itu digambarin pelatihnya dan ditekankan pelatihnya mungkin untuk menjadi 3 point di corner. Center yang ada di bawah ring tetap kick out ke corner, padahal dia sendirian. Itu jadi kelihatan konyol nggak? Pertama kelihatan konyol ya, tapi initial reaction itu kayak gitu. Iya. Biasanya penonton tuh begitu. Kadang-kadang kita di pinggir lapangan, anjir kenapa di kick out? Gak ada yang jaga di belakang lu gitu. Kadang-kadang ada center nih, dia nerima bola di bawah gitu. Dia kayak ada yang jaga di belakang, padahal gak ada orang. Gak ada orang. Dia tinggal balik, dia tinggal under basket, di bawah basket, nembak sudah gitu. Tapi dia sangat patuh, dia sangat pintar, menghafal pola-pola. Dia ingat pesan pelatihnya, bahwa bola masih butuh 2 kali pergerakan lagi sebelum ditembak. Sebagai pemain baik, dia ikutin tuh, dia kick out. Bolanya dia bawa oper keluar. Terus kemudian dia bingung kenapa penonton pada ya gitu. Hal kayak gitu ya. Itu maksud kita. Gua rasa sih teman-teman di luar yang nonton atau yang dengar ini mungkin pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri momen itu gitu di lapangan gitu. Jadi balik lagi, ini pelatih, tujuan kita adalah nyetak angka, nyetak poin. Pola, strategi, taktik itu adalah cara kita untuk bisa mempermudah cetak poin karena ada yang jaga. Gitu. Benar. Nah, biasanya nih pola ya. Pola tuh kan macam-macam tuh. Ada yang disuruh hafalin pola ini, kita main ada 5 pola nih gini. Capek mikir gitu. Oke, kita jalin si gardanya nih bawa bola gitu, ball handlernya bawa bola gitu, ngasih kode, dia megang kepala, garuk-garuk, main maju, gigit baju gitu atau apa gitu, gigit baju dia apa sebenarnya,
Yang lain langsung kebaca. Ya. Yang lain langsung baca, oke gue pindah ke sini, ke sana, oke saat ini polanya sudah waktunya dijalankan gitu. Ini yang paling ekstrim. Ketika dia mau jalankan, dia tahu bahwa jalan menuju ring itu terbuka lebar. Yoi. Terbuka lebar gitu. Kadang-kadang gue suka bingung. Loh, ini terbuka lebar. Kenapa gak Lu langsung tinggal aja? masuk. Lu tinggal masuk gitu. Tapi balik lagi, beberapa pemain sangat patuh. Jadi dia passing. Passing dulu. Dia passing ke pemain, ke temennya. Benar. Baru dia habis passing, lu lari ke sana ya, screen ya, habis itu lu dia ingat itu. Padahal di awal tuh dia sudah kosong. Kosong, benar. Nah, itu dia kenapa mindset pertama tuh harus diingat bahwa tujuan utama adalah cetak poin. Apapun pola yang lu pelajari, lu hafalkan, ujungnya itu sebenarnya cetak poin. Jadi kalau misalnya ternyata polanya baru mau jalan atau setengah jalan, sementara peluang untuk cetak angka sudah sangat terbuka besar, lebar, atau sudah lu merasakan, ini sudah bisa nembak nih, hajar. Iya. Gak usah nunggu gitu. Tapi itu gue catatan lagi tuh. Kenapa pemain tadi tuh setelah ngasih pola dia nih, ngasih tanda nih gigit baju, Ya. tiba-tiba kebuka lebar, itu juga ada kesalahan pemahaman juga di defense. Oke. Biasanya ya. Jadi karena ini katakanlah kan pakai scouting nih ya, Yeah. pakai scouting. Oh, dia kalau gigit baju berarti play-nya ada pin down di sini kayak gini bla 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 gitu. Defense-nya udah mikir ke situ juga karena dia ada pemain yang pintar dan sangat menghafalkan pola. Jadi dia langsung lari, oh dia bakal ke sana nih. Padahal enggak, esensi kalian defense adalah untuk mempersulit lawan kalian mencetak poin. Iya. Jadi ya hadapi yang ada di depan kalian gitu. Meskipun di sisi lain harus aware juga dengan sekeliling, dengan komunikasi sama teman. Tapi intinya adalah yang kalian hadapi ya di depan kalian. Gitu, bukan langsung kayak, strateginya mau ini nih. Akhirnya dia pergi kemana. Ini sama gitu. kayak begini juga. Ketika sebuah pola sudah disusun, kemudian dijalankan, kemudian di tengah jalan, misalnya seorang pemain itu dia udah tepat nih, oper ke samping, screen, roll, oper ke samping nih, gitu. Oper ke mana lagi misalnya gitu. Ketika dia tahu nih, setelah gue terima bola, gue jab step atau apa, terus gue passing ke satu arah. Kadang-kadang ke arah yang dia mau passing tuh ada yang jaga. Oh iya benar. Ya jangan passing ke sana. Ngerti nggak? Iya. Musuh lu tuh udah nungguin kalau lu bakal passing ke sana. Jangan passing ke sana. Jangan passing ke sana. Itu kadang-kadang masih dilempar tuh, di passing ke sana. Terus orang-orang, lah kenapa passing ke sana? Polanya suruh ngomong gitu. Gue cuma ngikutin pelatih. Itu ya. Ya esensinya bukan gitu. Esensinya gitu. Jadi kesimpulannya nih, kita talksnya nggak terlalu panjang. Kesimpulannya nanti lu boleh tambahin. Satu, kembali lagi esensi bermain basket adalah cetak poin. Cetak poin. Kalau lu ngerasa tembakan lu jago, inbound pass, lu dapat bola di baseline. Kalau lu emang jago nembak jarak jauh, tembak. Iya. Tapi kan nggak mungkin. Ya. Lu harus lewatin dulu garis tengah gitu. Stephen Curry tuh sudah sangat yakin bahwa nembak dari logo tuh masuk. Yoi. Jadi ngapain dia masuk jauh-jauh ke dalam kalau dia udah bisa dari dia nembak aja. Karena persentase dia nembak dari situ tuh tinggi. Jadi ngapain dia butuh pola gitu. Jadi tujuan utamanya adalah masukin bola. Kedua tuh kalau memang ada pola yang haruskan untuk lu nyetak poin disusun sama pelatih, jalanin. Tapi itu bukan kitab suci. Benar, itu bukan kewajiban. Bahwa ketika pola itu belum selesai tapi peluang untuk mencetak angka itu sudah sangat besar, cetak angka nomor 1. Pola ntaran aja. Abaikan gitu. Gak bakal dimarahin kalau poin. Gak akan dimarahin kalau poin. Bahkan sebenarnya kalau misalnya nggak poin pun, gue rasa pelatihnya akan sadar kalau dia pelatihnya paham bahwa dia udah memang kosong gitu. Malah kalau pelatihnya, gue rasa kalau pelatihnya paham juga ya, dia juga nggak akan memaksakan bahwa polanya lu kenapa lu nggak beresin polanya sampai akhir gitu. Dia pasti akan paham. Oh dia memang harus nembak karena memang udah kosong. Oh dia memang harus drive karena yang jaga nggak cepet. Oh dia memang harus post sudah hajar karena tiba-tiba dapat mismatch. Benar. Itu sikat gitu. Jadi nggak usah itu. Jadi itu gue rasa esensi dari bermain basket. Mudah-mudahan berguna buat lu semua gitu, baik pemain maupun pelatih. Ya buat nambah
pemahaman aja. Gitu dari gua. Dari lu gimana? Setuju. Yang perlu digarisbawahin dari semua ini adalah pemahaman gitu loh. Bahwa ini tuh semua pola, semua itu intinya tadi yang Kang Idan sebutin dan gue sebutin bahwa mencetak poin itu adalah yang harus dipahami gitu. Bukan diingat. Harus dipahami bahwa inti utamanya mencetak poin gitu. Itu juga ke semuanya sih. Pelatih pun ambil contoh karena pernah passing ke area elbow gitu. Passingnya waktu di latihan passingnya upper head gitu ya, dari atas overhead. Overhead. Begitu di lapangan ada yang jaga yang si passing itu. Terus akhirnya dia fake overhead, bounce pass. Ya. Terus pelatih ngomong, jangan bounce pass, kan latihannya overhead. Iya gak apa-apa. Intinya kan bolanya nyampe ke situ gitu loh. Jadi esensi itu harus dipahami juga oleh pelatih dan juga pemain bahwa pola yang kalian ciptakan itu tujuannya untuk mencetak poin. Mencetak poin itu banyak caranya dan banyak peluangnya. Jadi gak melulu dengan satu jalur itu. Jadi kayak ya kalau Jakarta Surabaya sekarang bisa lewat mana aja gitu, sama gitu. Intinya adalah kita ke Jakarta gitu, ke Surabaya gitu. Udah itu aja. Bahkan kalau paham, kita jadi tahu mana jalan yang lebih cepat, mana yang bisa bikin selamat juga gitu. Bener. Oke, thank you Adrian ya. Sama-sama Kang. Oke, nanti kalau ada lagi kita kasih tahu. Ya. Sampai jumpa.